topik kemudian tema yang akan kita bahas pada malam hari ini sangat relevan, sangat kontekstual, dan juga memiliki peran penting bagi kita, tidak hanya sebagai pemerhati pendidikan, tidak hanya sebagai praktisi, tapi juga sebagai masyarakat Indonesia pada umumnya, untuk melihat spotlight pendidikan kita seperti apa yang dilaksanakan secara daring atau distant learning, atau apapun istilahnya, online learning, pendidikan jarak jauh, blended learning, dan lain sebagainya. Mungkin kalau Pak Pembimas dan juga rekan-rekan yang lain sudah sangat paham betul bahwa Menteri Pendidikan kita yang juga sudah mengeluarkan surat keputusan bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan bahwa hanya sekolah-sekolah satuan pendidikan yang ada di zona designasi hijau yang boleh dibuka. Itu pun dengan berbagai macam checklist izin, mulai dari izin Pemda, izin dari satuan gugus tugas di daerah, izin dari sekolah, dan yang paling terakhir adalah izin orang tua. Jadi izin orang tua adalah yang paling final. Entah pemerintah mengizinkan, sekolah membolehkan, izin orang tua tetap ada di tangan untuk memperbolehkan anak masuk ke satuan pendidikan dengan tatap muka. Itu pun di zona hijau. Kemudian ada peningkatan status lagi, yaitu di zona kuning diperbolehkan dengan penerapan tight healthy protocol untuk COVID-19. Namun di beberapa daerah mentah karena memang kasus infeksi COVID-19 makin bertambah, sehingga Pemda tidak mengambil resiko untuk memperbanyak status infeksi baru, transmisi baru berbasis lokal begitu, dengan membuka satuan pendidikan formal. Praktis dengan kondisi seperti itu, pendidikan di Indonesia, mungkin tidak hanya di Indonesia, di hampir semua negara, hampir puluhan negara, bahkan ratusan negara di dunia mengalami kondisi yang sama, dan ini status pandemi yang terpanjang yang dihadapi. Terlebih lagi di Indonesia, ini adalah pengalaman pertama, the first experience, kita mengalami pandemi yang berkepanjangan, yang multidimensional. Kalau saya mendengar curhatnya teman-teman di Dewan, itu 3 in 1 katanya. Apa itu 3 in 1? Ada kesehatan, ekonomi, dan sosial. Semua itu interplay satu dengan yang lain, sehingga penting bagi kita untuk melihat kontestasi dari permasalahan pendidikan jarak jauh ini tidak hanya sekedar pendidikan dipindah ke rumah, tetapi dalam konteks yang lebih besar tadi. Sehingga apa yang diadres oleh keynote speech tadi oleh Pak Pembimas, bahwa peran orang tua sekarang berpindah dari hanya sekedar pencari nafkah, dari hanya sekedar pembayar SPP, menjadi co-creator, menjadi assistant teacher yang berada di sekolah. Sehingga penting bagi kita semua, pemerhati pendidikan, guru, dosen, stakeholder, dan semuanya, untuk memahami satu hal penting, yaitu hubungan psikososial ini. Nanti ada beberapa slide yang akan saya tunjukkan sebagai visual untuk mengerti kontestasi permasalahan ini. Namun saya terlebih dahulu memberikan batasan nih, bahwa saya tidak berlatar belakang psikologi. Kalau membahas psikologi secara sains gitu kan, saya pikir Ibu Mina lebih expertnya, karena memang backgroundnya adalah magister psikologi, juga psikoterapis gitu kan. Saya hanya membahasnya dari kacamata applied pedagoginya, dan juga dari sisi penggunaan sosiolinguistik kebahasaan, dan plus pengalaman saya sebagai orang tua di rumah yang memiliki anak juga bersekolah di satuan pendidikan. Jadi mix ini antara teori base dan juga experience base-nya, jadi lengkap. Mudah-mudahan nanti esensi yang saya sampaikan ini bisa sampai nih ke teman-teman yang sudah masuk di Zoom, udah hampir 70 lebih, dan juga di live streaming di YouTube ini. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, pertama yang harus kita pahami adalah bahwa terjadi perubahan signifikan, drastis, radikal begitu kan, terhadap landscape belajar anak peserta didik kita di rumah. Nah, perubahan tersebut banyak faktor yang bergeser, tetapi saya hanya mencatat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faktor yang bergeser. Pertama adalah dari belajar berbasis kelas menjadi self-regulated learning. Yang tadinya sekolah reguler sesuai dengan jadwal, kemudian ada guru di dalam kelas dengan seremonial rutinitas di kelas gitu, berubah menjadi self-regulated.
Kemudian dari formal menjadi tidak formal. Kenapa? Saya sekolah di satuan pendidikan formal, tetapi metode yang digunakan tidak formal. Karena apa? Tidak ada batasan-batasan yang secara langsung dilakukan seperti seremonial hubungan antara peserta didik dan juga guru di dalam sekolah. Praktis siswa itu berada di dalam rumah masing-masing, bahkan di dalam kamar masing-masing, atau bahkan di dalam ruang spot rumah masing-masing, di mana dia itu hidup di dunianya sendiri, di mana dia hidup di me time-nya sendiri, begitu kan? Jadi ada perubahan yang drastis di sini dari segi konteksnya, dari formal menjadi tidak formal, bukan lagi non formal tetapi tidak formal. Kemudian dari berbasis sekolah menjadi rumahan plus tetanggaan. Kenapa saya bilang plus tetanggaan? Karena memang kehidupan kita di Indonesia yang memang secara komunal hidup di dalam kompleks-kompleks tertentu, karena banyak orang yang hidup di klaster-klaster ya kalau di perkotaan ya, rumah yang memang hidupnya ya cuma dia sendiri begitu kan, tanpa terkonektivitas langsung dengan tetangga. Tetapi jumlah ini jauh lebih sedikit daripada jumlah yang hidup di yang memang komunitasnya seperti di rumah komplek, di kampung, di desa, dan juga di landscape antropologi kita pada umumnya yang memang hidup secara bertetanggaan. Jadi perpindahan dari berbasis sekolah menjadi rumahan plus tetanggaan, tonggo kalau bahasa teman-teman kita dari Jawa gitu kan. Kemudian dari teacher centered menjadi student centered. Kalau di dalam porsi interaksi di dalam kelas pada saat pembelajaran luring atau pembelajaran offline di sekolah, langsung tatap muka, guru yang memegang kendali, guru yang kemudian menjadi pusat perhatian. Tapi sekarang berubah menjadi student centered, yang tadi self regulated itu, yang guru di depan secara fisik ada, kemudian di depan hanya layar virtual, layar terpa yang ditatap. Bahkan layar terpa pun bisa kita dalam tanda petik disiasati begitu, dengan off video, kita seolah-olah mendengarkan suara padahal nggak dengerin. Itu bisa saja terjadi, dan banyak bad practice atau temuan-temuan seperti itu di dalam konteks perpindahan antara teacher centered dan student centered ini. Kemudian ada pergeseran dari the real teaching menjadi virtual teaching. Ini yang menyebabkan permasalahan mendasar di Indonesia, yaitu masih banyaknya blank spot area. Beberapa bulan yang lalu ya, sebelum maraknya protes dari berbagai macam stakeholder pendidikan, Mas Menteri Nadiem Makarim kan sempat diprotes oleh LSM dan juga pemerhati pendidikan bahwa sebetulnya tantangan pendidikan di Indonesia sekarang bukan terhadap konten kurikulumnya, bukan terhadap kapasitas belajarnya, tapi terhadap infrastrukturnya. Faktanya, banyak daerah-daerah yang masih berkriteria blank spot. Bayangkan, kita melaksanakan kegiatan virtual teaching, tetapi daerah masih blank spot. Daerah yang tidak dilalui oleh bandwidth internet, yang tidak ada layanan virtual, sehingga praktis di situ guru tidak bisa melakukan pengajaran virtual dan digantikan oleh, kalau tidak salah namanya, guru keliling atau guru kunjung ke sekolah-sekolah tersebut. Dan itu banyak sekali tempatnya, sehingga permasalahannya bukan hanya sekedar memindahkan menjadi virtual, tapi juga masih banyak area yang masih blank spot. Kemudian dari interpersonal menjadi intrapersonal. Kalau di sekolah siswa itu punya teman sebangku, punya teman sekelas, maka di rumah dia tidak punya teman seperti itu. Dia punya teman, tetapi teman tersebut berada di tempat yang tidak ada di seputaran fisiknya berada. Jadi maka disebut sebagai perpindahan dari interpersonal menjadi intrapersonal. Dan yang terakhir adalah dari mobile ke immobile. Loh, kok bisa? Padahal kita sekarang mobile dalam perspektif fisiknya bisa bergerak. Kalau di sekolah dia masih bisa bergerak dengan bebas. Bahkan kalau dari sisi posisi duduk atau organisasi bangku di sekolah, kan siswa masih bisa gerak-gerakin kaki, masih bisa tengok kanan, tengok kiri, karena memang luring, pertemuan langsung. Tapi kalau immobile dia tidak gerak, hanya satu fokus ke webcam, satu fokus ke titik kamera, satu fokus ke titik zoom atau titik platform yang digunakan. Nah, jadi seolah-olah ini pendidikan mobile, padahal immobile. Kita tidak bergerak di situ, hanya di situ saja. Sehingga penting di sini titik krusialnya adalah, meskipun di dalam JP pembelajaran itu adalah 2 kali 45 menit, guru harus berpikir dan mengkaji ulang nih. Kalau untuk anak selevel TK, SD itu apakah mampu duduk 2 kali 45 menit hanya dengan mendengarkan sesuatu saja?
Saya punya anak TK itu dia punya waktu diam itu cuma ya 5 menit lah, habis itu dia ngapa-ngapain lagi. Benar, dia di depan layar terpal 5 menit, habis itu sudah buyar lagi. Bahkan ada meme yang beredar gitu kan, 1 menit pertama rapi, 2 menit kedua sudah mulai ngantuk, sampai 10 menit terakhir anak itu ditemukan lemas, terkulai, duduk, tidur, tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi ini landscape belajar yang harus kita perlu pahami bersama. Pergeseran-pergeseran ini yang membuat nanti pada ujungnya ada hubungan psikososial yang perlu kita waspadai dan juga perlu kita antisipasi untuk mendukung proses belajar dari rumah ini. Baik, ada beberapa potongan berita yang saya ambil dari sumber online gitu kan. Sampai saya kasih soundtrack film di sebuah stasiun TV yang setiap malam isinya itu aja gitu. Ku menangis gitu kan. Pasti sudah hafal Bu Mina sama Bu Lisnia ini kan, karena suka nonton sinetron gitu. Jadi ada 2 tagline berita. Pertama adalah saat emak-emak pada protes belajar online ribet katanya. Kemudian yang kedua ada berita di sebuah situs online, yaitu murid belajar di rumah, orang tua stres, dan juga banyak kendala lainnya. Dulu kita sering diskursusnya ya berkembang bahwa kita pendidikan di Indonesia ini kurang canggih, kurang inovasi. Lihat dong Finlandia, lihat dong Australia, lihat dong Eropa. Di sana rata-rata mereka menerapkan online learning, distance learning, tidak perlu ke sekolah. Sekarang kita diuji nih. Tesis kita yang awal mendewa-dewakan pembelajaran online yang serba IT begitu kan, yang serba mediated learning dengan teknologi, ternyata malah menimbulkan kegelisahan yang berbeda. Ternyata malah menimbulkan problematika yang baru. Ya mungkin karena tekanan pandeminya ya. Kalau tidak ada tekanan pandeminya mungkin tidak sebegitu multiplier efek dari pembelajaran jarak jauh ini. Tetapi paling tidak kita melihat bahwa ternyata apa yang menjadi padanan kita terhadap keberhasilan pendidikan di luar negeri tidak serta-merta bisa kita terapkan di Indonesia. Tidak bisa kita copy paste gitu kan. Sehingga saya agak pesimis kalau sudah Menteri Pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan atau menteri-menteri tertentu yang mengambil polisi bidang pendidikan, begitu dia menjabat, begitu dia menerapkan polisi, ganti menteri, ganti kebijakan. Begitu dilihat alasannya kenapa diganti kebijakan, karena studi banding negara ini menggunakan format ini belajarnya. Nah, kita perlu melihat bahwa ternyata sejatinya manusia itu ingin bertemu. Kalau tidak salah dalam sutta itu juga di dalam kita yang beragama Buddha, Sang Buddha mengatakan bahwa salah satu sebab-sebab kebahagiaan itu karena kita tuh sering berkumpul, membahas hal-hal yang baik. Nah, di dalam sekolah ini kan kita membahas hal-hal yang baik, kita berkumpul, kita bertemu. Makanya banyak anak yang secara natural gitu curhat gitu kan. Sebetulnya kenapa dia ingin kuliah tatap muka dan dia tidak peduli pandemi, tidak peduli efek infeksi dari COVID ini? Alasannya sederhana, dia nggak kangen sama gurunya, dia nggak kangen sama pelajarannya, tapi dia kangen sama teman sekelasnya. Tapi dia kangen sama anak-anak yang biasa bergurau dengan dia di kelas. Nah, dari fakta itu kita melihat bahwa pertemuan manusia antar manusia secara langsung itu adalah sebuah unsur kebahagiaan. Jadi kalau kita bertemu, anak di sekolah sudah mulai bosan, sudah mulai tidak antusias, lemas, bahkan capek secara fisik begitu kan, ya kita melihat itu sebagai hal yang wajar. Karena memang kita saja, seperti saya dengan Pak Budi, Pak Pembimas ini biasanya dalam setahun itu ya maaf kita bisa bertemu 4-5 kali dalam satu event. Sekarang mah kalau bahasa orang Betawi itu mah boro-boro begitu kan. Jadi saya kangen begitu ketemu dengan Pak Budi, dengan Pak Lamirin, dengan Bu Lisnia, dengan Bu Mina begitu kan dalam satu kegiatan, kemudian habis kegiatan serius kita. Nah, itu sebuah representasi yang kita juga harus pahami. Mungkin hal itu juga terjadi kepada anak-anak peserta didik kita yang ada di rumah. Nah, kemudian ada soundtrack kedua, masih soundtracknya Bu Mina ya, Bu Lisnia, Ku Menangis. Karena Indosiar itu memang luar biasa kok, sinetronnya dari jam 6 sampai jam 10 isinya itu terus. Baik, ya ini ada meme juga. Gimana rasanya belajar di rumah? Aku tak sanggup. Mamaku ternyata lebih galak daripada guruku, bawahnya marah-marah melulu begitu kan. Kemudian ada meme juga di samping gitu kan, begitu di hari sebelumnya di hari normal begitu kan, pakai seragam
Orang tua bahagia, nih uang sakunya nak buat belanja, kemudian anak pun bahagia. Begitu new normal, begitu kan ternyata masih pandemi, orang tua yang bingung. Aduh, sekarang saya capek. Dan ini benar ya. Saya mengatakan ini fakta. Saya hidup di komplek perumahan di Tangerang ini yang ya katakanlah hal-hal yang bersifat seperti itu saya bisa lihat secara kasat mata di dalam kehidupan saya bahwa memang yang lebih sibuk sekarang itu adalah orang tuanya, terutama ibu-ibu. Kenapa? Kalau bapak-bapak punya alasan, gue ke kantor, gue kerja, gue nyari duit. Kalau ibu-ibu kan di rumah. Nah, satu-satunya korban di rumah yang akan membantu proses pembelajaran itu tidak ada lain adalah seorang ibu. Ya, emaknya, mamanya di rumah yang akan membantu proses pembelajaran tersebut. Mungkin kalau diteliti atau dilakukan sebuah riset begitu kan, dari 100% tugas yang diberikan oleh guru itu mungkin yang dilakukan siswa itu hanya 20-30%. Sisanya emaknya yang ngerjain. Karena apa? Emaknya nggak mau ribet. Emaknya, anaknya nggak mau nangis-nangis gara-gara dia telat submit tugas atau telat ini, sehingga dia turun tangan, turut serta untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi dari dua meme ini, kalau ini bertemu bersamaan, ibu-ibu protes, anak-anak terkulai lemas, tidak ada yang membangkitkan, apa yang terjadi? Maka yang tadi disebutkan oleh Pak Pembimas tadi, tidak terjadi proses internalisasi pendidikan yang bermakna. Dan di sini letak bahaya hubungan psikososial antara anak dan orang tua yang tidak konstruktif, yang tidak baik kemudian dalam konteks belajar di rumah ini kalau terus berlanjut seperti itu. Sehingga ujung-ujungnya nanti kalau indeks pembangunan manusia kita turun, kemudian mutu pendidikan kita rendah dan drop begitu kan, plus dampak resesi ekonomi global, maka kita akan terus mendengarkan lagu soundtrack Rosa ini ya, Ku Menangis Terus. Saya dan Pak Budi dan semua teman-teman akan ku menangis terus. Mudah-mudahan tahun 2021 selesai di COVID. Baik, BDR atau belajar di rumah itu adalah pendekatan kebersamaan antara parents dan learners. Ada beberapa prinsip di dalam literatur, tetapi saya hanya membawa beberapa. Pertama adalah kolaborasi. Tidak ada kata lain selain kolaborasi. Kolaborasi diartikan di sini bukan mensiasati, tetapi membantu menyelesaikan target dan capaian kurikulum. Karena tuntutan dari belajar dari rumah ini adalah tidak men-switch tahun ajaran baru. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, isu bahwa tahun ajaran baru akan digeser, ternyata tidak. SKB 4 Menteri dikeluarkan, tahun ajaran baru tetap dimulai per Agustus ini dan pembelajaran tetap dilakukan dari rumah. Jadi kalau tidak ada kolaborasi antara orang tua kemudian anak, maka tentu pendidikan dan target capaian kurikulum itu tidak akan tercapai. Karena apa? Jamnya kurang, kemudian interaksinya kurang, dan bahkan kompetensi yang dicapai di dalam rencana pembelajaran itu tidak tercapai. Yang kedua, prinsip ko-kreasi. Jadi pembelajaran tidak lagi soal creativity, karena creativity sifatnya internal, siswa yang encourage, mendorong dirinya untuk berkreasi. Tapi sekarang tidak bisa seperti itu, harus berjalan dengan prinsip co-creation atau ko-kreasi, kreasi bersama-sama. Contoh anak SD misalnya, ketika ada pelajaran prakarya misalnya, nah disitulah letak siswa misalnya disuruh buat gambar kolase gitu kan. Kadang siswa mungkin sudah capek dengan pelajaran lain, ganti pelajaran yang lainnya, mumet pikirannya, stuck, tidak bisa berpikir karena orang tua baru selesai beres-beres, habis nyetrika, habis nyapu, habis masak. Ibu punya ide, gimana kalau kita bikin kolase gambar masakan ibu tadi gitu kan. Jadi anak yang tadi stuck pemikirannya, orang tua refresh pikirannya karena tadi baru habis masak, kemudian terjadi proses ko-kreasi tersebut. Dan yang ketiga adalah partnership. Partnership artinya kita sama-sama saling menjaga antara kondisi si anak dan kondisi si orang tua. Karena kadang dalam situasi yang sekarang, orang tua tidak semua seperti yang Pak Budi katakan tadi di dalam pengantar beliau, bahwa tidak semua orang tua paham teori belajar. Tidak semua orang tua, bapak atau ibu kita meskipun kaya, punya uang, biaya tidak masalah, tetapi tidak semua paham prinsip-prinsip pembelajaran. Bahkan yang paling bahaya adalah tidak semua orang tua paham komunikasi keluarga. Sehingga penting tadi itu memang program-program seperti parenting, education at home dan sebagainya itu
perlu diinsertkan di dalam proses kita menuju pembelajaran daring ini. Jadi PR-nya Kementerian Pendidikan ini sekarang mungkin lewat Menko PMK Pak Muhadjir itu tidak hanya sekedar mendidik anak kalau sampai pandemi ini berlanjut sampai kapanpun, tapi juga mendidik orang tua sebagai partner belajar yang ada di rumah. Yang keempat adalah prinsip saling pengertian. Nah, kenapa ini penting saling pengertian ini? Karena tadi itu orang tua tidak punya basic background pendidikan, ya syukur-syukur bapak atau ibunya pernah mengenyam pendidikan di LPTK gitu kan, lulusan FKIP, lulusan STAB, makanya kuliahlah di STAB Bodhidharma ini atau di STAB Sriwijaya. Nah, di tempat inilah calon-calon orang tua yang mengerti prinsip dasar perkembangan anak, applied pedagogi, bahkan bisa ngerjain PR anaknya secara efektif tanpa harus kita kirim ke lembaga kursus atau ngundang guru privat. Itu salah satunya keuntungan menikahi seorang guru. Jadi yang belum menikah, saya sarankan cari pasangan yang lulusan FKIP, lulusan STAB. Pasti anaknya pintar, karena anak orang lain aja diajar, apalagi anak sendiri. Begitu kata Bu Mina Wongso. Kemudian down earth communication. Nah, down to earth communication ini adalah komunikasi yang kita coba selaraskan dengan bahasa si anak. Nah, yang paling berperan di sini adalah tentunya orang tua. Orang tua yang biasanya tidak pernah misalnya melakukan komunikasi yang bersifat konstruktif di dalam proses pengajaran pendidikan di rumah begitu kan, tiba-tiba dipaksa untuk ngajar bahasa guru, bahasa pedagogis. Nah, bagaimana nih supaya itu ya masuk ke hal-hal yang bersifat natural sehari-hari, sehingga tidak perlu kita menggunakan bahasa yang teknikal sekali, tidak perlu menggunakan bahasa dewa, bahasa yang susah dimengerti anak, tetapi gunakan bahasa-bahasa yang bahasa ibu, bahasa environmental yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga anak tidak terjebak dalam tabrakan komunikasi, turbulence of communication, di mana orang tua tidak pernah biasa berkomunikasi dengan anak dengan bahasa yang sederhana, tiba-tiba diminta untuk mengajar anak di rumah, atau minimal tadi itu membantu mengajar anak di rumah. Dan yang terakhir adalah meaningful interaction. Ini yang paling penting, dan ini juga prinsip ajaran Buddha. Kalau kita melihat Buddha pada saat beliau mengajarkan atau membabarkan Dharma kepada muridnya pada zaman riwayat Buddha ya, beliau pasti mengakhiri ajaran beliau dengan sebuah diskos atau dengan sebuah sutta, atau minimal dengan sebuah perumpamaan, atau minimal dengan metafora. Dan paling tidak Buddha meletakkan prinsip pedagogi beliau dengan pesan moral, tergantung dengan siapa beliau berhadapan. Jadi apa maknanya meaningful interaction dan cara Buddha mengajar siswanya dulu? Setiap interaksi dengan anak itu harus meaningful. Misalnya nih, begitu anak bangun pagi, kita bangunin anak kita. Kenapa aku dibangunin, Ma? Ajak mereka untuk berpikir bahwa bangun pagi akan menyelamatkan kamu. Kamu tidak dipanggil-panggil oleh guru di dalam Zoom group call atau di dalam WhatsApp group call dan sebagainya. Kalau kamu nanti dipanggil, nanti kamu malu. Jadi meaningful interaction, bukan diada-adain, bukan yang penting ada gitu kan. Karena sekarang ada laporan lapangan, misalnya ibu anaknya dibangunin di foto ya di lapangan. Nah, itu tidak meaningful. Tapi ajaklah interaksi yang meaningful sehingga pembelajaran darimu itu menemukan esensinya.